transform your mind, transform your life. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering berbatu. Di lepas batu jalanan, hati bergetar menambah kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti menjadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Coba dengar apa jawabnya ketika dia bertanya mengapa bapak ibunya telah mati telah bencana tanah ini. Sesampainya di semuanya kepada merah, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua hilang, tetapi semua isu. Tinggal aku sendiri terbangun menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan berlebihan dengan dosa-dosa. Atau alam mulai akan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada bumi yang bergoyang.
semua isu, tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau malah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Selamat pagi Sobat Learner, kembali lagi di podcast WRL Learning Center, Transform Your Mind, Transfer Your Life. Kali ini kami dari Kelurahan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik akan berbincang-bincang ya Bu, akan berbincang-bincang santai terkait IWRM. Namun sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya, kurang afdol nih kalau misalkan kita nggak kenalan sama 3 orang yang ada di samping saya. Yang pertama, di samping kiri saya ada Bu Lina, lalu ada Bu Lusini yang ada di tengah-tengah, dan yang terakhir ada Pak Kunta. Oke, jadi teman-teman, kali ini kita akan ngebahas terkait pendahuluan itu apa aja sih, IWRM itu apa sih, lalu kita juga akan ngebahas apa sih manfaatnya, apa sih benefit dari IWRM itu sendiri, dan kita akan mengupas juga nih, IWRM itu sebenarnya implementasinya apa sih di Indonesia, khususnya di lingkungan kita tercinta, Berunjasa Tirta II. Dan apa sih challenges dan hambatan yang kita rasakan selama ini dalam mengimplementasikan IWRM seperti itu. Jadi mungkin saya nanya-nanya dulu deh ke Ibu Bapak sekalian. Gimana Bu? Bapak kabarnya sehat semuanya? Ya, Sehat. alhamdulillah sehat. Oke, jadi mungkin di podcast kali ini kita udah jelas ya Bu, Pak. Kita akan ngebahas terkait IWRM gitu. Dan memang ini menjadi topik yang sangat hangat gitu ya. Karena berkaitan dengan Indonesia Emas 2045, SDGs, dan banyak lainnya gitu. Namun, pasti banyak nih Sobat Learner belum tahu kan, arti atau apa sih sebenarnya IWRM itu. Mungkin dari Pak Kun kali ya, Pak Kuntara, saya mau bertanya nih, sebenarnya menurut perspektif Bapak tuh IWRM itu apa sih Pak? IWRM ya, itu kan sebenarnya kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu kan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Iya. Ini kan dimulai dicanangkan di tahun kalau nggak salah ya, 92 di Dublin, waktu itu ada konferensi internasional yang membahas masalah air dan lingkungan hidup. Nah, di sana salah satunya itu adalah pencanangan yang IWRM ini. Nah, IWRM ini adalah upaya untuk menyatukan yang selama ini WRM itu yang banyak, yang berbagai macam bidang-bidang disatukan menjadi terpadu, yaitu yang integratednya di situ. Nah, itu memang kita dari itu ada prinsip-prinsipnya, ada benefit dan sebagainya itu di sana. Dan kita mengadop itu, dan ya seperti kebanyakan negara berkembang juga sama mungkin ya permasalahannya, termasuk Indonesia juga sama. Mungkin dari perspektif saya untuk awal mungkin seperti itu saja. Okay. Mungkin dari yang lain mungkin Bolin sama atau Bu Lucy mungkin bisa nambahkan. Mungkin dari Bu Lina mungkin atau Bu Lucy ada tambahan. Wah, Bu Lina dulu aja. Boleh. Lin dulu. Jadi betul kata Pak Kun ya. Tapi kenapa sih awalnya itu ada IWRM? Kenapa? Awalnya memang sebelum dicanangkan tahun 92 di Dublin, seluruhnya itu masih parsial. Seperti misalnya saat di awal kita itu berfokus pada infrastruktur. Bagaimana air itu bisa digunakan, maka infrastrukturlah yang menjadi utama. Lalu pada akhirnya kita berpikir, keberlangsungannya bagaimana ya? Apalagi setelah sekarang ini perubahan musim, Climate change dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dipikirkanlah tahun 92 itu kita harus dalam manajemen sumber daya air itu kita harus berprinsip pada keberlangsungan. Seperti itu, keberlanjutan ya, sustainability.
Seperti itu sih menurut Kalau saya. dari Bu Lucy sendiri? Saya enak nih karena saya yang terakhir ditanya, tinggal ngerangkum yang dari Pak Kun sama dari Bu Lina. Jadi kalau dari kacamata saya nih, yang disebut IWRM itu, atau yang tadi seperti Pak Kuntara bilang itu, pengelolaan sumber daya air terpadu ya. Jadi sebetulnya sih itu upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, kemudian juga monitoring ya, pemantauannya, dan terakhir pengevaluasian terhadap praktik-praktik penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengendalian daya rusaknya dari hulu ke hilir. Secara terintegrasi. Ya, secara terintegrasi dengan berdasarkan partisipatif ya sifatnya. Jadi melibatkan berbagai pihak gitu. Untuk ya tadi seperti tadi disampaikan. Jadi memang tujuannya tuh ya demi keberlangsungan ya, supaya air tuh terjamin secara berkelanjutan. Itu sih kayaknya tadi kesimpulannya ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Lain kali saya yang terakhir. Oke, Pak. Lanjutkan langsung dari Bu Lina kali. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Jadi ini pandangan dari 3 orang yang udah cukup berkecimpung gitu di IWRM, dan memang benar kata Bu Lucy tadi bahwa setiap stakeholder itu memiliki peran yang masing-masing. Tentunya Jasa Tirta juga sangat berperan aktif dalam IWRM. Itu pun juga dalam implementasi, dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, hingga evaluasinya ya. Seperti itu. Lanjut nih Bu, kita udah mengerti nih arti dari IWRM itu sendiri. Lalu apa benefitnya, apa manfaatnya gitu ketika kita melaksanakan IWRM nih Bu? Itu yang masih menjadi pertanyaan saya dan sobat learner juga mungkin ya, yang ada di rumah dan di kantor mungkin yang sedang menonton. Apa sih manfaatnya gitu Bu ketika kita melaksanakan ataupun mengimplementasikan IWRM ini, dan apa sih benefitnya terus buat kita gitu yang merasakan, dan kita ini sebagai apa ya istilahnya warga sekitar ya Bu yang membutuhkan suplai air gitu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin tadi Pak Kun minta yang terakhir, jadi dari Bu Lina. Yang terakhir. Dari Bu Lucy ya kembali. Oh, saya. Dari Bu Lucy mungkin apa sih benefitnya gitu, dari IWRM ini? Benefitnya ya, yang jelas sih WRM ini perlu ya, karena kan sebetulnya air itu satu ekosistem yang penanganannya tuh memang harus holistik gitu. Jadi memang itu perlu dan itu penting. Terus apa manfaatnya? Ya banyak gitu. Di antaranya sih menjaga kelestarian air. Terus juga bisa menjaga fungsi hidrologis di das. Terus juga bisa mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya air. Lalu juga bisa membantu dalam memulihkan kondisi sarana prasarana. Itu mungkin beberapa di antaranya. Pak Kuntara sama Bolin bisa nambahin lah. Mungkin dari Pak Kun? Prinsipnya ya IWRM itu ini ada mungkin 3 yang perlu disoroti di sini. Mungkin yang pertama itu keadilan sosial ya. Artinya semua pengguna harus memiliki akses terhadap kualitas dan kuantitas air yang setara. Ini mungkin peran dari pemangku kepentingan ya di sini harus lebih aktif ya. Ya, sehingga mungkin manfaatnya itu bisa sampai terasa. Nah, kemudian efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini artinya air itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membawa untuk ke semua orang. Yang terakhir mungkin yang ketiga adalah keberlanjutan ekologisnya. Artinya kemampuan untuk mempertahankan sehingga air ini tidak menjadikan dampak negatif buat generasi yang selanjutnya. Mungkin itu ya. Nah, ini upaya-upaya yang harus kita maksimalkan supaya manfaatnya itu memang betul-betul bisa terasa gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Jadi yang teman-teman yang bisa kurangkum ya, bahwa sebenarnya IWRM itu mempunyai banyak sekali benefitnya gitu. Baik dalam pemenuhan kebutuhan kita, ataupun perbaikan hidrologis di das kita, ataupun intinya terintegrasi ya Bu, dari hulu hingga hilir tuh benar-benar akan merasakan dampaknya gitu, dampak dari IWRM ini sendiri. Dan saya rasa
pengelolaan SDA terpadu ini yang tadi IWRM ini tidak memberikan dampak negatif ya Bu sepertinya. Tidak. Ya, Enggak. seharusnya Seharusnya ada ya. Karena ini konsistensi kita berarti yang harus ya, diperjuangkan. jadi gimana penerapannya ya Bu, pelaksanaannya itu memang harus kita jaga dan kita kawal. Betul. Makanya ada monitoring dan Iya. evaluasi. Evaluasi. Tadi ya. Dan itu yang saya yakinkan bahwa ya ini memang benefitnya, nggak ada disadvantage-nya. Jadi saya yakin IWRM ini memang sangat Diperlukan. sangat diperlukan ya Bu, dan sangat bermanfaat untuk kita. Kita lanjut nih Pak. Kita udah mengetahui apa artinya, apa keuntungannya. Lalu kita di Perumjasa Tirta 2 ini khususnya ya Pak, skop Perumjasa Tirta 2. Bagaimana sih Pak kita mengimplementasikan IWRM ini gitu, khususnya di lingkungan kerja kita. Terkhusus di sini kita udah mengundang 3 narasumber yang memiliki expertise masing-masing di bidang operasi, di bidang konservasi, dan juga di bidang data. Teman-teman. Jadi pengen tahu nih Bu, sebenarnya gimana sih implementasi di IWRM ini yang sudah dilaksanakan ataupun mungkin ada rencana yang akan datang gitu Bu terkait IWRM ini khususnya di lingkungan jasa tirta 2. Itu bagaimana ya? Mungkin dari Pak Kun. Lagi. Iya, lagi. Soalnya kita di Kelurahan Opsdal ini dari tiga bagian ini sudah bisa terlihat ya bahwa itu maaf ini implementasi dari IWRM itu sudah terlihat ya. Artinya dari segi pendaya gunaan ada mungkin dari Bolin nih dan kawan-kawan, terus kemudian dari Mbak Bu Lucy mungkin ya pendaya gunaan ya. Tapi untuk daya rusak air dan pengelolaan lain-lainnya mungkin ada di Bolin, dan konservasi mungkin ada di saya ya. Artinya PJT 2 sebenarnya sudah melihat jauh ke depan ini masa visinya. Mungkin dari ini sudah kita sudah ada pengarahan jalur-jalur yang sudah sudah jelas lah di kita. Nah, untuk di konservasi sendiri di bagian saya kita sudah melakukan konservasi mungkin sudah, yang seingat saya masuk tahun 2021, 2022 itu saya sudah berkecimpung juga masalah konservasi. Waktu itu saya masih di wilayah Hulu Citarum. PJT 2 sudah dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah setempat, berhasil menjadikan Hulu Citarum yang kita kenal sekarang itu situs Cisanti, waktu masih rawa, masih banyak perambah-perambah di sana. Kita dengan pemerintah setempat, pemerintah kabupaten dan juga provinsi sama-sama bekerja sama dengan artinya terus-menerus kita melakukan edukasi, melakukan pendekatan, akhirnya bisa seperti sekarang. Akhirnya mata air yang harusnya memang ya begitulah gitu ya, seperti sekarang gitu maksudnya. Yang lestari ya. Itu saya rasa dari tiap tahun kita melakukan konservasi ya, terutama di hulu, dan juga kita ada yang di sekitar greenbed waduk kita, karena manfaatnya itu sangat besar. Dan banyaklah yang sudah kita lakukan ya. Dan itu nanti konservasi itu tidak terkait juga dengan daya rusak air, dengan pemanfaatan daya guna air. Kemudian kita ada 2 lagi yang supporting untuk itu kan ada dari sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini semua sudah berjalan sih di kita ya, di perusahaan kita. Ya. Mungkin Bu Lucy bisa nambahkan nih di bagian Bu Lucy. Kalau saya kan kebetulan di divisi Opsdal ini bergabung kurang lebih 3 tahun ya. Yeah. Dan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air. Jadi contoh implementasi IWRM kalau di bidang saya itu misalnya kalau terkait dengan pendaya gunaan sumber daya air. Berarti kan itu pengertiannya sebetulnya pemanfaatan atau penggunaan air oleh para pemanfaat secara berkelanjutan. Ini kita lakukan dengan melihat skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Jadi kita memberikan air itu sebetulnya dari
haknya kewenangannya Balai Besar sih. Jadi kami mencoba membantu dengan melakukan perhitungan raca airnya. Nah, itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, bahwa prioritas pertama itu adalah pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Baru jika itu sudah terpenuhi dan cukup untuk yang pertama itu, dialihkan ke prioritas selanjutnya, yaitu untuk irigasi atau pertanian rakyat, baru kemudian untuk kegiatan yang sifatnya bukan usaha, dan yang terakhir itu kegiatan untuk usaha, yang ini kebanyakan sih industri-industri ya. Itu kalau terkait dengan pendayagunaan. Dan ini pun kita lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder ya. Jadi ya betul. Jadi betul. Jadi karena pemanfaat itu mengajukan ke Balai Besar Wilayah Sungai, yang itu perpanjangan dari Kementerian PUPR. Itu pun pada saat ekspos, itu pun juga kita mengundang dari BBWS-nya, itu akan mengundang juga dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi supaya untuk ikut menjaga juga terkait kelestarian airnya, supaya ya itu tadi yang seperti Bolin bilang itu, supaya bisa berkesinambungan ya, berkelanjutan ya itu. Terus kalau satu lagi misalnya yang terkait sistem informasi, itu kalau tadi Pak Kuntara menyebutkan bahwa itu 3 pilar atau 3 aspek utama dalam IWRM ya, yang salah satunya pengendalian daya rusak air. Nah, itu terasa sekali gitu, karena sistem informasi kita ini menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir. Contohnya nih, yaitu melalui pemantauan secara online di lokasi-lokasi rawan banjir yang sudah dilengkapi dengan telemetri. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan data atau informasi itu lebih awal. Jadi bisa menjadi sebagai peringatan dini ya, untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Ya, apalagi jadi, sekarang. Benar-benar sangat dibutuhkan ya, informasi ini. Ya. Dan itu pun juga kita melibatkan berbagai pihak tetap. Jadi dari para stakeholder lain pun tetap bisa mengakses gitu. Seperti itu sih. Ya. Nah, selaras dengan tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman, mungkin begitu pun di operasi. Jadi kita dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai monitoring lah seperti itu ya. Mungkin ada satu kasus di operasi seperti apa sih pola implementasi IWRM dalam pengoperasian bendungan, misalnya dalam pengoperasian waduk. Jadi keterlibatan stakeholder di sini banyak sekali, apalagi kita cascade. Sehingga kita harus melakukan perencanaan dalam pengoperasian waduk. Bu, cascade itu apa sih, Bu? Ini mungkin sobat belum tahu ya, Bu. Cascade itu apa? Jadi bendungan kita itu kan ada 3. Sehingga satu sama lain itu saling berhubungan. Dari sistem berjenjang lah ya. Berjenjang lah. Jadi berhubungan. Sistem operasinya itu saling terkait gitu ya. Saling terkait antara satu dengan yang lainnya di dalam rencana operasinya. Pun begitu nanti dalam evaluasinya. Jadi seluruh stakeholder ini akan melakukan perencanaan bersama dan monitoring bersama. Sebetulnya untuk apa ya? Yaitu untuk efisiensi air dan lain sebagainya. Karena ada kebutuhan yang berbeda di antara 3 pengelola waduk di sini kan. Jatiluhur atau Waduk Juanda itu memiliki tugas itu multipurpose. Artinya lebih utama kepada DMI. Lebih utama kepada untuk kebutuhan air baku, air minum, kebutuhan air baku, betul, irigasi, air baku industri seperti itu. Sementara yang 2-nya itu fokus pada energi. Berarti cuma ketahanan energi, single port, listrik aja. Betul, gitu, betul. Jadi fokus pada listrik, sedangkan kita utamanya itu untuk pemenuhan irigasi, air baku, dan juga listrik berarti ya. Nah, sehingga satu sama lain ini harus sinergi, benar-benar terintegrasi, sehingga tidak ada air yang terbuang, air yang dioperasikan itu memiliki daya guna, daya manfaat gitu kan, menjadi benefit yang lebih. Disitulah sisi integrasi yang harus memang kuat gitu, sehingga perencanaan itu harus baik, pelaksanaannya harus baik, nanti kita monitoring untuk satu tujuan, yaitu keberlangsungan pengelolaan sumber daya airnya itu. Padahal itu secara hierarki kan harusnya kita lebih kuat ya. Betul. Maksudnya kan karena kita supply
untuk air minum kan itu masyarakat. kan Iya. menurut undang-undang Iya, kan betul. Kita jauh air lebih minum kompleks. dulu ya. Ya. Ya, nomor itu kan. satu secara undang-undang Iya. adalah Tapi- pemenuhan kebutuhan Pokok sehari-hari. pokok Tapi kita sehari-hari. juga tidak egois memikirkan kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan yang di atas kita kan. ya, Betul. begitu ya. Nah, itu Karena mungkin integrasinya di situ ya. ya, Iya. Ya. itulah nanti yang nah, memang itu akan apa sih, nanti pasti ada hambatan dalam melakukan koordinasi dan sebagainya. Kenapa sih? Karena kan regulasi ya, mungkin ada beberapa antara kita yang ada di bawah kementerian mana, teman-teman Cascade yang lain pun di bawah kementerian mana, yang mana mempunyai target yang Ya, berbeda, ya kan? Secara prinsip juga ya berbeda. Namun bagaimana caranya kita tetap bersinergi gitu dalam Ya. pengelolaan sumber daya air gitu, karena semuanya menggunakan air loh, Betul. gitu. Jadi memang permasalahannya emang kompleks ya Bu sebenarnya. Cuman dengan adanya URM ini, dengan adanya integrasi ini juga memudahkan gitu ya Bu dalam pengelolaan kita di sumber daya air ini. Dan memang setelah yang saya rangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita ini, bahwa ya memang semuanya saling berkesinambungan dan berkelanjutan ya Bu. Mhm. Dan saling berhubungan tentunya. Karena di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 memang disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya air itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yakni ada konservasi sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Dan tadi sudah dijelaskan nih, implementasinya benar-benar sangat bermanfaat. Dari Sisda itu sebagai aspek pendukungnya mampu untuk mensupport pengendalian daya rusak untuk banjir. Dari konservasi tentunya akan mengurangi laju sedimentasi yang akan berdampak pada pengendalian daya rusak, dan masih banyak lagi lah teman-teman implementasinya gitu. Dan saya juga penasaran nih Bu sebenarnya dengan implementasi URM. Karena URM ini juga sering dikaitkan dengan teknologi ya. Betul. Teknologi. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit nih sama Bu Lucy, atau mungkin ada lebih spesifiknya nih Bu. Teknologi apa sih yang mungkin sudah diterapkan PJT 2 gitu Bu dalam URM ini? Atau sebentar, mungkin sebelum teknologi sedikit saya tambahkan dulu ya. Dari pengendalian dari operasi tadi, operasi kecil itu apa? Untuk pengendalian banjir. Oh iya. Juanda itu di ujung bendungan kita yang paling hilir itu salah satunya adalah mengendali banjir. Ya, salah satu fungsinya. Salah satu Fungsi, fungsinya. Nah, mungkin nanti nyambung lah sama nanti Ibu Lucy bagaimana penerapan teknologi. Toh kita PJT concern kepada penerapan teknologi ya, seperti SWAM sistem. SWAM itu apa ya? Smart Water Operation Management. Nah, itu kan sudah kita terapkan. Dan itu adalah salah satu cara dalam memitigasi banjir. Nah, pengoperasian kita itu adalah bagaimana caranya pun itu sama ya, untuk mitigasikan supaya sehingga terukur gitu. Dan ya seperti itu. Monggo dilanjut. Ya banyak ya. Misalnya kalau kaitannya dengan perhitungan neraca, kan sebetulnya ada aplikasi-aplikasi nih, itu kan juga bagian dari teknologi yang kita juga bisa pakai dalam perhitungan neraca. Misalnya kita pakai Ribasim, ada WEAP, ada Hekras, ada HTMS, ya itu kemudian juga kita sendiri punya telemetri yang kita pasang juga. Terus juga karena kita nih dapat juga tugas pengusahaan. Nah, jangan lupa bahwa Perum Jasa Tirta II itu kalau berdasarkan peraturan pemerintah nih nomor 25 tahun 2022 itu kan sebetulnya mendapatkan penugasan itu untuk di bidang pengelolaan SDA dan juga mengusahakan atau mendayagunakan sumber daya air di wilayah kerjanya. Selain di situ juga disinggung ya di tempatnya Pak Kuntara nih memungut, menerima dan menggunakan BJPSDA. Artinya ada dua berarti ya Mbak ya? Iya. Artinya ada dua. Satu pengelolaan sumber daya air dan pengusahaan. Ya. Tugas utamanya ada dua kan berarti. Iya, gitu. Mhm. Nah, tadi sampai mana ya jadi lupa. Nah, tapi kaitannya dengan teknologi. Itu tadi yang pemanfaatan air ya, IWRM yang dalam perhitungan neraca kita menggunakan aplikasi-aplikasi. Kemudian juga tadi untuk pengendalian daya rusak air juga salah satunya kita menggunakan telemetri gitu. Telemetri sendiri nggak selalu terkait dengan banjir ya, karena kita juga bisa terapkan untuk energi, untuk juga sebagai alokasi air juga, itu untuk pemantauan alokasi air itu juga kita bisa gitu untuk mengatur kekeringan, kondisi kekeringan atau kelebihan, bagaimana action pemberian air kita, bagaimana berapa banyak sih air yang mesti dialokasikan, itu juga bisa
bisa Dan ke untuk sana, itu ya, teknologi. untuk yang lebih utama sekarang kan berarti untuk flood forecasting lah ya. Ya. Nah, sekarang kan flood forecasting itu kita pun bekerja sama ya dengan Balai Besar Wilayah Ya, Sungai. ya. Di mana Balai Besar Wilayah Sungai itu bekerja sama juga dengan KOIKA. Koika tuh yang Korea. dari Di Korea. Betul. Oh. Nah, jadi PJT 2 bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai itu dalam mitigasi banjir. Ya, mungkin nambahin nih masih terkait teknologi. Jangan lupa kita tuh udah di era industri 4.0. Ya. Bahkan sebetulnya sejak 2000 tuh udah eranya tuh ke 5.0. Di situ dominan banget kan yang namanya AI ya, artificial intelligence. Makanya mungkin ada di Bekasi ya, bukaan pintu otomatis. Kemudian juga di Bendungan ada Geomos, Geodetic Monitoring System. Jadi hal-hal seperti itu juga kita coba terapkan di Jasa Tirta 2. Mungkin menambahkan juga selain tadi juga mungkin sudah ada modifikasi di irigasi ya, walaupun SMOPI, Ya. jangan lupa sistem manajemen OP irigasi. Iya. Nah, itu Walaupun- juga bagian dari penerapan teknologi ya. walaupun mungkin bukan kita ya, tapi itu Balai Besar Wilayah Sungai. Tapi tetap nanti kan Tapi ada PJT 2 yang sinergi, ada mengoperasikan. IWRM kerjasama antar stakeholder ya, Pak Kun. Ya. Jadi itu pasti Jadi- akan bergabung. Modifikasi teknologi di sini kan tidak hanya teknologi teknologi apa disebutnya, sistem informasinya saja. Sistem informasi. Namun teknologi-teknologi di sarana dan prasarana pun itu sudah mulai dikembangkan. Teman-teman Balai Besar juga bekerja sama dengan pihak luar, mungkin ya luar negeri itu akan mengembangkan juga Pak Program Kuntara. SIMUP. Ya, program SIMUP gitu ya. Ya. Dan nanti itu akan digitalisasi mungkin ya. Ya. Bukaan-bukaan pintu airnya itu akan otomatisasi ya akan Itu udah diotomatisasi. nggak manual mereka akan menggunakan SCADA untuk apa sih? Untuk efisiensi lagi. sebetulnya. Ya, betul. Sehingga terukur semuanya. Berapa kebutuhan air untuk areal-areal tertentu itu akan lebih terukur. Jadi itu akan lebih efisien. gitu ya Bu. Jadi ketepatan untuk pembagian airnya juga akan lebih Akan bagus lebih ya. baik gitu ya, Jalannya akan lebih itu akan terukur. lebih rendah berarti ya Bu, error itu akan semakin rendah gitu ya. Ya. Ya, harapannya Efisiensi akan seperti lebih itu. meningkat ya. Efisiensinya Iya. tentunya akan lebih meningkat. Betul, sehingga saat demand bertambah itu masih tersedia gitu. Diharapkan ketersediaan air itu masih bisa diupayakan ya, Dioptimalisasi Iya, lah ya Bu. ya. dioptimalisasi. Upaya-upayanya itu ya dengan efisiensi, dengan Betul. efisiensi air. Jangan lupa nih, sistem informasi sumber daya air itu juga bisa mencakup banyak hal. Yap. Semua itu kan sebetulnya gambaran besar. Tapi di dalamnya bisa ada sarana prasarana juga ya. Ya. Masuk juga. Masuk ke Termasuk dalamnya ke- situ. Ada data-data operasi yang di tempatnya bolin. Gitu. Ada juga yang terkait konservasi itu kualitas Masuk juga, airnya. kualitas Itu juga air. bisa masuk di sana. Gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Kun untuk kualitas air ya? Kan kita tidak hanya berpikir tentang berapa kualitas air atau demand gitu ya. Namun juga kan harus layak. Apakah Layak untuk digunakan atau layak tidak untuk ya, Bu, ya? digunakan ya, apalagi kalau kita apalagi kalau kita fokus pada kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan air minum, apalagi kita hubungkan dengan SDGs mungkin ya. Salah satu Poin 6 itu ya. Bu, ya terkait poin sanitasi. sanitasi dan Air bersih. kebersihan ya, air Air bersih ya, bersih. pemenuhan Air air bersih kan. Nah, itu pun menjadi sangat penting berarti kan Iya. kualitas di sini. Kak. Kira-kira upaya-upayanya apa sih Pak saat ini gitu kan? Soalnya Ya. ini ya, syaratnya paling tinggi ya Pak Kun untuk yang air minum itu ya. Kelasnya minum maksudnya kita- paling tinggi kelasnya kan, paling baku tinggi. mutunya. Iya, betul. Paling Dan kita- ketat berarti Iya. ya kan. Ketat nih, Bu. Kita itu sampai sekarang baru berani menetapkan kelas 2 ya. Artinya hanya untuk kalau nggak salah apa? Kelas 2 karena mungkin Untuk- memang di PP 22 ya sekarang tuh ya. PP Iya, 22 iya. tahun berapa? 2021 bukan sih? 2021. Ya. Itu memang karena belum ada turunannya, mungkin ya si PP-nya itu memang kita itu diberlakukanlah golongan 2 kan. Golongan 2, karena ya. memang seperti itu di aturannya, kecuali Jadi ya belum masuk ke tahap ke penggunaan untuk digunakan untuk air minum lah. Ya artinya kan. ya, tapi eh, dalam kan kita memang dalam PP kita itu memang kita hanya monitoring dan pelaporan. Nah, itu dengan stakeholder mungkin dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau enggak Kementerian dengan Kesehatan ya kalau air dinas- minumnya. enggak, kalau kita kan di pengelolaan. Oh iya, di pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan kita. Lebih banyak Iya. yang lingkungan hidup Iya, gitu. nah, mungkin sinergitasnya dalam IWRM ini ya terkait untuk
kualitas air ini kita memang saat ini untuk di Citarum ya, Citarum ini sangat ketat dengan adanya program Citarum Harum. Nah ini yang integrasinya kita terlibat di sana. Artinya semua stakeholder yang ada 5 itu ya, 5 pilar Pentahelix itu ya? Pentahelix ya. ABCGM, akademisi, government, community, terus government, M-nya media. Nah ini semua harus saling sinergi. Karena pengelolaan air itu ternyata tidak bisa kita sendiri yang lakukan, atau instansi manapun lah, misalkan BPWS atau Dinas Lingkungan Hidup atau dan lain, ternyata tidak bisa sendiri. Ya, kita harus sama-sama untuk bisa mewujudkan pengelolaan sumber air yang terpadu ini. Nah, salah satunya memang menjadi indikator juga itu kualitas air untuk Citarum ini, indikator keberhasilannya. Nah, kita berkontribusi di sana pemantauan kualitas air sepanjang Sungai Citarum. Mungkin nanti kita akan juga kembangkan di wilayah-wilayah baru kita. Ini sekarang itu yang sudah eksis untuk wilayah Citarum dan WS Cilicis ya. Sebagian WS Cilicis. Nah ini kita selalu pantau rutin tiap bulan. Kita laporkan juga ke instansi-instansi yang terkait yang mana berwenang untuk menindaklanjutinya. Gitu. Kita hanya sebatas monitoring dan mungkin ada analisanya ya. Analisa dasarnya mungkin ya di lab kita. Kalau diajukan ya Pak? Ya, diajukan nanti ke berwenang untuk menindaklanjuti. Ya. Tapi ini saya sepakat nih dan setuju sama yang tadi Pak Kuntara bilang itu, bahwa peningkatan kualitas air itu juga bisa jadi indikator keberhasilan implementasi IWRM yang betul. sampaikan. Dan itu pun berarti karena keberhasilan konservasinya ya. Karena bagaimanapun juga banyaknya sedimen itu kan TSS kita gitu di air itu kan bagaimana caranya supaya lebih baik turun ya. Iya. Kecil kadarnya. Harapannya sih ya, itu tuh penurunan kuantitas dan penurunan kualitas itu salah satu problem tuh sekarang tuh ya. Karena kuncinya 2 ya tadi, kuantitas dan kualitas. Ya. Dan itu saling berkesinambungan, saling berterkaitan gitu. Ketika kuantitasnya memang cukup banyak, tapi kualitasnya nggak bisa dipakai juga. Sama saja. Oke. Berarti teman-teman memang banyak banget ya sebenarnya implementasi, khususnya di teknologinya ya. Memang sudah diterapkan nih di lingkungan Jasa Tirta II, dan jujur kita akan semakin terbuka nih wawasan kita bahwa ternyata implementasi IWRM di PJT 2 ini sudah sangat baik ya Bu sebenarnya, dan mungkin pasti akan banyak sekali pengembangannya gitu ke depannya. Dan tentunya di setiap aspek yang sudah disebutkan tadi akan ada hubungannya, baik itu konservasi dengan pengendalian daerah rusak, pendaya gunaan dengan pengendalian daerah rusak juga akan sangat banyak gitu hubungan-hubungannya yang kita temui nih dari hasil diskusi hari ini. Dan tentunya dalam mengimplementasi ada hambatannya pasti kan Bu? Betul. Ada challenges-nya nih dalam mengimplementasikannya. Pasti ada ya. Pasti banyak, bahkan nih kayaknya banyak banget nih Bu. Apalagi terakhir ya Bu ya, yang saya tahu nih di lingkungan kita khususnya di Indonesia atau di Purwakarta deh, di Jawa Barat, ada kekeringan nih Bu, saya dengar kemarin tuh. El Nino moderat lagi levelnya tuh. Iya. Wah, sangat-sangat mengkhawatirkan gitu, di mana kondisi tampungan kita menjadi kering nih teman-teman. Atau banyak lagi masalah-masalah lain gitu. Nah, mungkin saya mau tahu deh dari perspektif ketiga pembicara kita yang hadir di sini, seperti apa sih gitu. Mungkin hambatan ataupun challenges yang pernah dihadapi, dan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan lagi ini akan menjadi isu gitu, akan menjadi hambatan ataupun challenge untuk kita ke depannya. Ya, betul. Mungkin dari Bu Lina kali ya. Aduh. Ini berat banyak nih, Bu. sekali ya hambatannya. Banyak. Hambatannya sesak banyak. rasanya napas ini. Jadi memang saat ini mungkin karena adanya perubahan iklim yang signifikan. Dinamis ya, Bu. Dinamis dan tebak gitu. Dan signifikan gitu ya. Sebagai contoh saja, di tahun 2023 ke
kemarin itu di awal tahun itu kita di-announce gitu bahwa harus segera menyiapkan ruang tampung banjir. Artinya kita harus menurunkan tinggi muka air waduk untuk menampung air yang akan masuk karena diprediksi La Nina basah ya. Hujan banyak tuh kayak hujan hujannya deras banyak gitu. gitu ya, hujannya banyak gitu, volume air akan banyak masuk ke dalam waduk. Itu sampai bulan Maret itu masih diprediksi akan banyak hujan La Nina. Tiba-tiba masuk ke La Nina. Oh, jadi diprediksi La Nina, ternyata yang terjadi kekeringan gitu. La Nina betul, sampai mana La Nina banyak air kan. Namun setelah itu bulan depannya itu langsung keluar Kering ya. El Sering Nino. kering. langsung El Nino. Ya, sehingga disitulah tantangan terbesar kita dalam melakukan operasi gitu ya. Di satu sisi kita harus membuang karena harus menyiapkan tampungan. Tiba-tiba Ternyata kita harus nampung. Nah itu kan makanya yang isu-isu climate change itu kita sudah apa artinya challenge kita ya. prediksi untuk itu tuh ya akhirnya susah ditebak juga ya. Betul, dan itu tebak ya, Pak. Ya. dan itu tantangan terbesar kita Ya, sebetulnya. betul, Maka apa yang harus kita lakukan adalah koordinasi lebih baik, Ya. informasi lebih baik. Makanya kita selalu melakukan koordinasi dengan BMKG, kita melakukan koordinasi dengan stakeholder lain, misal untuk irigasi ya kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pertanian dan lain sebagainya. Memang agak sulit gitu ya, dan apa yang dilakukan saat terjadi kekeringan seperti kemarin itu ya kita harus melakukan optimalisasi jadi saat kita memberikan air efisiensi pemakaian air Besar-besaran ya, sehingga Bu. saat dibutuhkan di hilir itu banyak tapi kita tidak bisa memberikan banyak, maka apa yang dilakukan oleh teman-teman di hilir atau Ya, di lapangan ya. di lapangan menggunakan air ya. di lapangan yang harus mengoperasikan irigasi itu lumayan effortnya Effortnya itu besar. sekali. Fresh kebutuhannya di seminimal minimal Betul, mungkin ya. bagaimana cara mereka itu kita punya tugas memberikan air atau ya, memberikan air untuk irigasi. Sementara kebutuhannya berapa, yang ada airnya seberapa gitu, maka itu harus dioptimalkan. Dan padi tidak boleh gagal. Itu juga pertimbangannya. Padi tidak boleh gagal gitu kan. Kebutuhan irigasi itu ya. Kebutuhan irigasi, maka teman-teman itu akan melakukan upaya Gimana seperti caranya namanya terpenuhi? gilir-giring Oh, namanya tuh, gilir-giring. ada gilir-giring. Jadi teman-teman itu menutup balok gitu kan untuk meninggikan air, dialirkan dulu ke tersier yang satu, nanti di sini sudah terairi, kemudian nanti dipindahkan, dan itu pekerjaan lumayan berat untuk teman-teman di lapangan. Lumayan Challenging challenging banget ya. Dan saat tiba-tiba La Nina, tiba-tiba hujan banyak, banjir di mana-mana, itu pun problem. Itu yang mungkin sekarang ini banjir di mana-mana Betul. gitu yang terjadi. Jadi memang kita nggak bisa ngeprediksi sebenarnya. Tidak Bu, bisa ini. memprediksi dan Cuman kita tetap menggunakan data itu sebagai acuan kita gitu. ya, dan Karena kita kan hanya berupaya dalam melakukan operasi gitu Ya. ya, sebaik mungkin. sebaiknya. Setuju. Kalau dari Bu Lucy mungkin Seperti itu. gimana nih Bu challenges yang mungkin Iya, dirasakan? ada sih, sangat berasa memang ada cukup banyak ya tantangan-tantangan di depan itu. Contoh beberapa di antaranya ya yang terkait dengan di bidang saya nih, masalah neraca. Itu memang ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan. Itu tuh jadi tantangan tersendiri tuh kalau kita nyusun neraca untuk si pemanfaat. Terus juga yang tadi disinggung Pak Kun, penurunan kuantitas, kualitas. Nah, itu juga jadi tantangan loh. Semakin kesini tuh soalnya semakin terjadi ya. Jadi Ya. nggak butuh effort gitu loh. Terus juga ini pengalaman di lapangan itu adalah konflik sumber daya air antara si pemanfaat, dan itu sangat mengganggu dan mempengaruhi pengembangan ekonomi, pengembangan investasi Jadi yang sektor mau masuk. lainnya pun akhirnya Jadi kena ya, akan Bu? kena. Kemana-mana jadi. Terus saya juga tertarik memang dengan yang climate change. Betul, itu perubahan iklim tuh jadi tantangan banget ya buat kita, karena bisa dilihat loh, sekarang itu curah hujan yang turun itu sedikit kalau musim kemarau. Tapi kalau musim hujan, curah hujan tuh bisa banyak banget. Makanya akhirnya bisa terjadi kondisi kekeringan yang ekstrim
kondisi banjir yang ekstrim. Ekstrim gitu ya. Betul. Selain itu juga prediksi cuaca jadi sulit banget buat ditebak tuh susah ya. Gitu. Susah Dan banget. Permasalahan itu ya. Satu lagi nih yang menarik, yang tadi disinggung tuh sama Bolin, sama Pak Kun juga disinggung. Bener, karena kita IWRM nih melibatkan banyak stakeholder, itu masalah komunikasi, ya, Bu, ya. masalah koordinasi antar sektor, antar instansi, Betul. institusi, ego sektoral main Ya. di situ. Aduh, itu tantangan banget Iya. deh. Benar-benar. Ya kan? Berasa kok kita kalau Menyatukan di pertemuan-pertemuan satu dengan atau yang apa, lain ya itu itu nggak susah mudah. gitu ya Nggak connect-nya. mudah. Iya. Dan satu saya pengen nambahin mungkin salah satu mitigasi dalam apa namanya tuh Pak Kun, pemenuhan apa ya, ketersediaan air mungkin ya di waduk. Kita melakukan TMC, teknologi modifikasi iya. cuaca. Nah di saat mungkin itu salah satu mitigasi mungkin ya dalam kondisi ekstrim ini. Upaya yang kita lakukan ya Bu. Iya, kita dalam menghadapi kita kekeringan berupaya, ini. ya kita berupaya gitu kan. Ya, bagaimana caranya supaya dalam konteks perubahan iklim yang seperti ini, lalu apa yang harus kita upayakan? Salah satunya adalah penerapan teknologi modifikasi cuaca. Yang sebenarnya dikerjakan tidak oleh kita saja ya, tidak oleh PJT saja, tetapi juga oleh rekan-rekan PLN ya, stakeholder lain gitu kan, pengelola waduk Cascade. Ya, yaitu ada PT PLN IP sama PT PLN Nusantara Power, mungkin kita bersama-sama Ya, dan itu melakukan TMC. ini, tadi yang teknologi modifikasi cuaca itu erat kaitannya dengan ini BJPSDA yang tadi bahwa di fungsi tugas dan tanggung jawabnya PJT ini ada memungut, menerima dan menggunakan BJPSDA. Nah, jadi salah satunya ya, TMC ini. jadi dari alam kembali ke alam gitu ya. Jadi sebetulnya BJPSDA itu ya memang Dari untuk air untuk air. untuk air, Kembali lagi ke kembali air. kepada air. Iya. Iya. Itu memang ya. Betul. Sehingga harapannya ya memang lestari akhirnya gitu kan. Ekosistemnya tetap baik gitu kan. Seperti itu sih, kurang lebih ya. Dari Pak Kun gimana nih? Terkait hambatan yang dihadapi kita nih. Sama sih ya. Maksudnya selalu ada lah kita tantangan-tantangan apa terus hambatan itu selalu ada ya. Hampir sama mungkin tadi yang sudah disebutkan oleh Bolin atau Bu Lucy juga dalam hal kita laksanakan untuk konservasi saja. Misalkan kita hambatan di perusahaan kita itu tidak bisa, karena tidak bisa sendiri, kita harus menggandeng stakeholder lain. Nah ini yang menjadi hambatannya. Anggaplah kita konservasi itu kan bermacam-macam ya. Salah satunya mungkin konservasi vegetasi terkait dengan climate change ini kan memang salah satunya itu terjadinya perubahan tutupan lahan ya. Itu salah satu. Nah ini harus itu akibatnya banyak tuh misalnya mulai dari ketika hujan terjadi rain-out-nya yang besar tinggi akhirnya kan membawa material-material water quality juga jadi memburuk kualitas gitu ya. Airnya juga berubah. Itu kan sangat berkaitan sekali nih ya. Akhirnya kan konservasi itu memang harus, makanya dalam satu dari 3 pilar ini, satu pilar itu konservasi memang sangat penting. Pilar utama loh disebut Ya, duluan. Malah itu konservasi dulu nih Gitu. yang menjadi utama. Karena itu menjadi salah satu faktor yang penentu juga. Nah ini hambatan kita memang untuk perusahaan kita tidak bisa harus ya itu effortnya harus lebih ekstra. Karena kita harus menggandeng berbagai macam stakeholder. Misalkan karena kita tidak bisa menanam di sembarang tempat gitu. Nah, termasuk salah satunya mungkin pendekatan kepada masyarakat. Kita memperdayakan masyarakat juga tadi yang salah satu ya dari 5 pilar itu ya. Memberdayakan masyarakat supaya mereka bisa dengan sendirinya timbul kesadaran atau aktif. Betul. Jadi kita bisa mengedukasi, kita memberikan materinya, tinggal kesadaran mereka sendiri yang harus ditumbuhkan ya. Maksudnya dengan
konservasi ini banyak lah yang ini. Tapi tidak sedikit pula ya hasilnya kalau misalkan itu sudah terbentuk, hasilnya juga akan berdampak gitu. Kita sudah melakukan tadi contohnya ya yang di Hulu Citarum gitu. Dampaknya sekarang sudah bisa kelihatan ya, walaupun tidak sangat drastis lah. Ya, Mbak. Tapi dalam hal kuantitas kita sudah agak ada ada peningkatan. Progres. Ya. Terus kemudian dalam segi kualitas kita ada juga perbaikan-perbaikan. Ya. Karena kita coba lihat petakan mana sih yang nah ini kita juga sekarang sudah ada program dari kita ya, perusahaan kita ada yang namanya program pemetaan untuk mikrodas. Nah ini Progres. hal yang baru. Sebetulnya tidak baru juga sih. Ya. Cuman baru kita petakan ya, karena di Indonesia sendiri kalau tidak salah ini baru kita nih, baru di kita. Baru Baru kita. Nah ini memang konsepnya tidak maksudnya menangani sungai itu tidak secara keseluruhan, tapi kita dibagi-bagi lagi deh, Pak, konsepnya. Supaya fokus mungkin ya. ya supaya lebih fokus fokus. gitu kan. Jadi skopnya tuh mikrodas tuh maksudnya lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya, Pak. Ya, Jadi lebih kecil lagi. Terpetakan gitu ya. Ya betul. Oh. Jadi terpetakan di mana sumber masalahnya, apanya gitu di sana bisa diterapkan. Juga kita melibatkan masyarakat di sana. Lagi, Pak, Ya, masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa lebih peduli ke daerah lingkungannya gitu. Nah ini yang salah satu upaya-upaya kita dalam hal konservasi, termasuk tadi penanganan dengan cara mikrodas. Kemudian kita selain itu yang skala besarnya kita bekerja sama dengan instansi lain, misalnya sektor lain. Walaupun kita memang bukan intinya ya, kita itu bukan intinya di konservasi, tapi di airnya ya. Tapi kita punya kontribusi yang cukup lumayan lah di sana. Ya mungkin begitu kalau tapi tantangan memang banyak sih kita. Mungkin Pak Kun kalau untuk kualitas air juga perbaikan sudah terlihat dari indeks ya, dari Ya, indeks kualitas ya. air namanya. Oh. Sehingga nanti terlihat dari hulu ke hilir, dari tahun ke tahun itu nanti ada indikator cemar kan, Ya. cemar sedang gitu kan, cemar ringan gitu, Ya. dan itu Semakin tuh meningkat lah ya. ya kan lebih semakin baik. sepertinya membaik. dari semakin sini Semakin bagus. semakin semakin bagus. bagus gitu apabila kita lihat spasialnya ya, Iya. peta. Berarti kualitasnya juga makin baik ya, Pak. Ya. Harapan ya mudah-mudahan terus membaik. Dan tadi ini Pak Kun, mikrodas itu bagian dari pengawetan air ya, kalau masalah di hulu ya, benar ya? Ya, Sebetulnya semua kan lebih ke sana ya, semua arah aspek konservasi konservasinya. sih. Ya, Semua aspek maksudnya konservasi. Artinya kualitasnya, kuantitasnya, kemudian kita melaksanakan juga konservasi vegetatif, konservasi secara sipil teknis, cek dam itu ya. ya, bagian. termasuk itu. Sapu dam. Apa tuh namanya zero Delta T. Ya, Zero itu. ya itu Nah, berarti kan upaya salah kita satu ke upaya sana, kan? salah Ya. satunya itu. Salah satu upaya karena memang Hmm. itu yang menjadi fokus ya sekarang bagaimana caranya tidak banyak banjir artinya Ya. kita menurunkan limpasan ya, Bu ya. mengurangi Mengurangi limpasan sehingga harus terserap kan Ya. istilahnya Nah. apa tadi zero delta Q. Ya. Sama ini tadi yang Pak Kun bilang pemberdayaan masyarakat tuh. Nah, itu Ya. yang biogas. Itu Ya, yang salah satunya Prasasari itu. biogas tuh Itu terkait dengan konservasi di hulu ya. konservasi Pencemaran ya pencemaran. untuk mencegah pencemaran. pencemaran Nah, ke kualitas mungkin- air ya lebih ke Ya. Kita kebanyakan kan berpikir bahwa konservasi itu harus selalu di hulu ya. Nah, Tapi kita ternyata kan punya kota yang besar nih yang dilewati oleh ini Citarum ya. Citarum. Citarum kota yang terbesar, ibu kota Jawa Barat malah Bandung. Itu kan cekungan yang tidak mungkin kita di kota membuat penanaman yang masif ya di sana. Tapi kita salah satu upaya kita adalah yaitu salah satunya pembuatan sumur resapan. Ya, ya. Nah, Ya, itu salah satu konservasi juga, konservasi dalam betul. artinya untuk tadi zero delta Q itu ya. Ya. Ya, sumber resapan. Sehingga
run off-nya itu bisa Berkurang, ya. berkurang. Hmm. Hingga kita dari sejak dini, artinya hujan turun udah langsung kita masukkan ke Ya, dalam tanah. Ini juga ya Pak, rainwater harvesting nih kalau nggak salah, yang memanen air Oh, hujan. Ada, ya. itu juga Itu termasuk. pun Salah juga satu bagian. Ya, Untuk Ya. menerapkan zero delta Q ya. Ya, betul. Dan mungkin yang terkait biogas nih Pak, tadi itu bisa dijelaskan nggak ya Pak? Maksudnya biogas itu apa sih? Mungkin banyak juga nih sobat-sobat learner yang kurang tahu nih, biogas itu apa sih? Biogas itu kita mungkin terlibat program biogas ini 2018 tahun ya, Kak, ya? 2017. 2017 kita mulai terlibat pembuatan biogas. Nah, biogas itu memang teknologi untuk Menghasilkan gas. mereduksi kotoran ternak. Oh, kotoran ternak. Ya, kotoran ternak. Yang selama ini dibuang langsung ke sungai. Yang ya. selama ini Itu kita dimanfaatkan, ya. mereka tuh dibuang ke sungai. Jadi Nah, kita artinya harus dimanfaatkan. Bagaimana kita caranya? Adalah salah satunya merubah kotoran hewan itu menjadi energi Ya. dengan ada namanya insenerator yang merubah, ada alatnya yang bisa merubah itu. Nah, di samping itu banyak sih yang sampingannya dari Hasil produknya, hasil ya, produknya. hasil produk dari biogas. Nanti dari hasil itu ada pupuk, Ada pupuk, misalnya ya. terus ada Cacingnya. peternakan cacing itu. Iya. Dan ada Gitu. gasnya yang bisa Ada gas yang bisa untuk dimanfaatkan. energi, ya. Itu nilai ekonominya lumayan. Ya. Artinya kita udah ada hitung-hitungan memang lumayan itu untuk membantu masyarakat dalam hal ekonominya ya. Kembali lagi ke masyarakat. Ya. Memang ini awalnya memang kita di dalam hal di kita ya di Opsda ini awalnya. Tapi karena ini mempunyai dampak ke masyarakat, Ke TJSL. akhirnya kita ke TJSL ya, di bidang TJSL. Inisiasinya dulu dari Opsdal ya? Di Opsda, ya. Karena tujuannya awalnya itu adalah konservasi. Konservasi. Iya, konservasi. Jadi kalau nggak salah kan dulu tuh waktu Citarum Harum itu kita punya tugas bagaimana sih caranya mengurangi pencemaran. Ya. Nah, sementara kan kita berpikir pencemaran itu harus dari hulu dong gitu, karena kan dari hulu mulai ke hilir gitu ya. Maka ternyata kalau di hilir itu banyak limbah industri, di hulu ternyata limbah kotoran hewan Ya. dari peternakan, sehingga muncullah ide, wah kita berarti bisa memberdayakan masyarakat untuk mengurangi cemaran dari hewan itu, dari kohe itu ke sungai, maka kita kumpulkan kan dalam untuk dijadikan biogas. Memang tujuan utamanya biogasnya. Gasnya itu kan nanti gas metan yang akan kita gunakan, namun ternyata banyak lagi benefit yang dari bisa didapatkan ya, Bu, dari biogas. dari proses pembuatan biogas itu salah satunya komposnya dan cacingnya gitu kan, itu dapat digunakan untuk pupuk. Sementara gasnya sendiri ya untuk digunakan untuk masak, untuk sehari-hari, penerangan gitu. Oh, penerangan juga bisa. Iya, ya? Bisa. Jadi Bisa. di sana mereka akhirnya pakai biogas itu. Iya, nanti kan penerapan teknologi kan di sana berarti nanti, tapi sumbernya itu dari gas yang dikeluarkan dari proses tadi gitu, proses kompos kita tadi. nggak ini ya, Bu, sangat melekat dengan masyarakat ya, benar-benar. Iya, Apa yang kita kerjakan juga balik lagi ke masyarakat. balik gitu lagi ke sebenarnya. masyarakat. Benefitnya ya untuk masyarakat sebetulnya. Pencemaran juga dikurangi, terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah gitu kan untuk masyarakat. Ya harapannya sih akan terus berlanjut gitu ya. Dan Ya, benar. Betul. Berlanjut sih, cuma oleh unit lain ya, oleh unit unit lain. kerja lain Iya. di TJSL itu tadi. Menjadi informasi aja ya, Bu, ya, bahwa Ya, biogas ini juga mungkin menjadi salah satu teknologi ya, Pak, bisa dibilang. Ya. teknologi. Betul, betul. Teknologi Ya. ya, yang Ya. secara nggak langsung teman-teman dari seluruh hambatan yang udah dijawab sama Ibu dan Bapak yang ada di sini tuh udah menjawab juga solusinya tuh apa gitu, Bu. Iya. Upaya yang kita lakukan di Jasa Cerita 2 itu seperti apa dalam menghadapi hambatan. Jadi ya itu sih teman-teman, hambatan-hambatan dan challenges ya. Sebenarnya lebih cocok tantangan sih ya. Tantangan, Tantangan. ya. Pak. Jadi Tantangan sebetulnya Tantangan itu ya. tidak menjadi hambatan ya. Oh, nggak menjadi ternyata. hambatan. Oh iya. Sebetulnya. Tantangan Jadi sebetulnya. tantangan Dan yang kita lebih seret dengan ini apa istilah tantangan ya. tantangan. Betul. Oh, iya. Challenge. 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 Ya. Gimana? Kepacu ya, Bu, jadinya. Iya betul. Challenge baru Iya. kita harus siap nih, Iya, Bu. siap. challenge Iya. bagian dari tanggung Apalagi jawab. sekarang kita udah nambah nih wilayah. Wilayah baru. Ah. Wilayah baru. lagi. Ya. Challenge-nya makin banyak, otomatis upaya Iya. yang Nah, dilakukan mungkin harus lebih Harus juga lebih- permasalahannya berbeda juga di sana. Oh iya. Iya, Jadi kita kan bisa Setiap tempat nah, lain-lain pasti ya. lain.
depan itu bakal muncul aja challenge baru gitu. Iya. Tantangan-tantangan Pasti. baru. Dan keluaran Opsdal siap untuk menghadapi challenge itu semua ya. Semoga. Oh, ya. Ya kita optimis. Harus siap ya. Optimis lah kita untuk itu. Iya. Aman Ya. terus. Apalagi sekarang di Opsdal banyak yang muda-muda. Oh iya. Ya. Zilenial. Jadi makanya kita Zilenial. Semangat muda, Bu. Benar. Oke, mungkin itu teman-teman challenge ataupun ya tantangan ya dari pengolahan sumber daya air yang kita lakukan IWRM ya, Integrated Water Resource Management, yang dilakukan di Jasa Tirta 2 gitu, di mana di setiap tantangan kita udah pasti nyiapin solusinya. Gitu. Betul. Dan kita nggak boleh tinggal diam atas apapun tantangan ataupun permasalahan yang terjadi. Jadi Jasa Tirta 2 tuh pasti selalu siap gitu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang atau yang saat ini ada dan yang akan datang. Dan mungkin ini terakhir kali ya Bu, pertanyaan terakhir karena udah terlalu lama mungkin podcastnya. Jadi nggak kerasa. nggak kerasa kan. Tapi mungkin sebenarnya kita kalau ngobrol ini nggak kerasa. kalau kita bicara apa tadi IWRM itu nggak bisa di sejam 2 jam sebetulnya. Karena banyak banget Terlalu ya. terlalu banyak sebetulnya. Itu pun hanya Karena masih kulit Iya, ya, masih kulit kita yang hanya- belum dibahas tuh Nah. spesifik. Contoh Harus ada 10 kecil. episode kayaknya. Ya, jadi mungkin paling saran kali ya Bu dan harapan ke depannya gitu. Untuk pengolahan sumber daya air terpadu tuh seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih? Pak Kun kali. Apa sih Pak saran dan harapan untuk IWRM ke depannya nih? Waduh. Yang ini yang pertanyaan yang susah Iya, itu. ini yang paling Penutup susah. ya Pak. Closing tapi susah. Ya, betul. Karena waduh saran minta maaf dulu ini. Harapan kali Pak. Harapan lah. Harapan aja kali. Harapan. Ya. Kalau Karena saran ini- bingung nih saran Ya, harapan. karena kali. kalau terkait dengan pengelolaan air yang secara terpadu itu kan intinya di policy ya, Yap. di kebijakan. Kebijakan memang harusnya pemangku kebijakan ini yang harus berperan aktif ya. Mungkin tapi dari kami mungkin dari saya juga terkait dengan harapan-harapan yang mungkin ingin disampaikan, kita bisa apa ya mungkin lebih anu lagi ya, fight lagi lah, kita fight lagi menghadapi tantangan-tantangan tadi yang sudah disebutkan ya. Artinya mungkin dengan generasi muda yang sekarang ini tadi Bu Lucy atau Bolin sudah sebutkan, banyak sekali yang sekarang yang anak-anak muda di perusahaan kita itu ya bisa apa ya, bisa lebih kuat gitu, bisa apa ya, semua tantangan tuh ya libas aja lah Libas. pokoknya gitu. Spiritnya Tapi beda, dengan Pak. senyuman. Ya, Pak. karena pasti spiritnya betul. Kata Spiritnya beda Bu Lucy kok. pasti beda. Iya. Ya, Nah, be happy lah dalam Iya. menghadapi semua ya, tantangan. ya kita ya itu dah benar-benar kata Betul. Bolin itu. Ya mungkin gitu menurut Ya. saya sih. Dan mungkin kalau saya sendiri sih harapannya ya, mungkin penguatan kelembagaan ya Pak, karena kan kita itu Kelembagaan, tidak betul. bisa berdiri sendiri, tidak bisa bergerak sendiri karena banyak sekali stakeholder di sini. Jadi mungkin penguatan kelembagaan, kemudian mungkin ya itu tadi komitmen kita dalam dalam mengimplementasikan rencana gitu kan, komitmen dalam melaksanakan rencana ya tentunya gitu. Dan mungkin penguatan knowledge mungkin ya Pak ya, karena Ya. kan Penting nih, Bu. iya, karena kan dinamis sekali ilmu ini gitu, teknologi sekarang tuh dinamis banget. Jadi harapannya kita itu bisa all out lah ya. Mungkin kedepannya kita bisa benchmark mengenai ya pengelolaan sumber daya air itu lebih sering ya, sehingga kita bisa lebih terbuka gitu wawasan kita. Mungkin saya pribadi sih harapannya besar sekali gitu untuk bisa ada apa ya namanya Pelatihan gitu kali ini. nggak, jadi lebih kepada penguatan wawasan ya, jadi di luar seperti apa, mungkin benchmarking dulu ya. Benchmarking ke Capacity building. Iya. Capacity building ya. Ya, capacity building. Iya. Jadi kita memang capacity building itu menjadi apa ya, utama mungkin sekarang karena Iya. dinamis sekali apa ya? Ya sekarang tuh dinamis. Dan Segala-galanya kita tuh bisa dinamis belajar gitu. lah, Bu. Kita bisa belajar mungkin tantangan di perusahaan yang lain mungkin berbeda Betul. gitu. Harapannya kan kita harus adaptif ya. Hmm. Akhlak. Iya. Akhlak. Oh yes. Kita harus kompeten. Jelas kita harus adaptif. Namun ya memang kita harus keluar. Betul
Betul nggak sih Pak? Ya, Setuju nggak? Setuju nggak? Keluar dari zona nyaman. Tidak. Kita harus belajar keluar gitu. Nah, mereka belajar kepada kita pun belajar karena kita itu tidak apa namanya biar nggak jadi katak dalam tempurung. Ya, Kita punya wawasan. betul. Iya, iya. Harapan Nanti kita merasa baik-baik aja, padahal di luar tuh udah jauh lebih Iya, baik dan kita itu. tertinggal. Iya, sehingga tidak dalam zona nyaman gitu ya. Iya, harus keluar dari zona nyaman kita. Betul. Kita dari zona nyaman nih kita, Pak. Kalau dari Bulu sih mungkin nih Kalau saya, harapannya nih. saya sih mungkin kalau saran kayaknya lebih ke skup yang kecil aja ya. Bahwa sebetulnya intinya kan air ini sebenarnya sumber kehidupan. Jadi ya kita semua, saya juga memang wajib lah menjaga dan merawat Sepenuh air hati ya. ini dengan sepenuh hati. Dari hal-hal yang Sepenuh kecil jiwa. aja, misalnya ya efisiensi dalam penggunaan air. Ya. Terus mungkin juga apa sih 3R terkait air. Jadi Hmm. ada apa? Recycle, Reuse. reuse. Reduce, Reuse. reuse dan recycle, Recycle. gitu ya. Jadi Terus jangan juga- buang-buang air intinya ya. Sebagai kita insan di buang PJT nih Jangan ikut buang-buang juga air. merawat Iya. sarana prasarana air. Terus kalau harapan, sebenarnya saya lebih ke harapan memang lebih ke SDM ya. Dan Ya. sebagian tuh tadi udah disampaikan Ulin. Cuma kalau harapan besarnya nih, Nah. pengen sih visinya PJT nih jadi pengelola sumber daya yang terkemuka di Asia Asia ya Tenggara. terwujud. Terwujud. Dan Amin. kita masih mengikuti di dalamnya gitu Iya. sih. Amin. Tapi saya optimis bisa ya karena saya lihat SDM PJT nih yang baru-baru nih Iya. beda kok spiritnya. Oke lah pokoknya. Amin, semoga. Itu sih kalau dari saya sih. Oke. Hopefully ya semoga. Amin. Oke, jadi teman-teman itu ya harapan-harapan kita juga. Ya kita semua di sini juga berharap semoga dengan yang sudah kita lakukan ya Bu ya, IWRM yang sudah kita lakukan, harapan kita ke depannya untuk IWRM ini juga menjadi lebih baik. Tentunya untuk perusahaan Provinsi Tirta juga ya Pak ujung-ujungnya, dan untuk kebutuhan masyarakat juga nih teman-teman. Bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa air. Ya. Ya. Itu udah Betul. benar ya, pasti. Pas ya, Bu. Air. Air adalah Iya. sumber kehidupan. Air. Iya, Ah, memang Dulu begitu. kita pernah punya tagline apa sih air Untuk menghidupi negeri. ya Itu air untuk tagline menghidupi Desa Tirta 2 ya. negeri. Air untuk menghidupi negeri. Iya. Iya. Jadi mungkin itu ya Bu. Karena 80% juga kebutuhan air Oh iya, DKI benar. itu DKI dari itu dari Opam kita. Jaya ya Bu ya. iya DKI dari ya. Dari dari Jatiluhur ya dari Bu. Jatiluhur, Dan dari Bendungan Jatiluhur. 80% juga tubuh kita itu air. 80% juga tuh kita air. Jadi bener-bener air ya Bu. Tidak Air bisa kita lagi air gitu. air. Sedangkan Air, air betul. air tawar itu hanya 3% kan dari di bumi ini hanya 3% kan sebenarnya Dan air itu yang tawar. harus kita kelola ya Iya. Bu. Dan sisa itu kan Dan- air laut ya Bu kalau Dan nggak salah. ya dan cuma 3% itu 65-70% itu sebetulnya adanya di kutub ya berupa es dan gletser. Oh, Dibayangkan kan sebetulnya kecil banget gitu. air itu. sebenarnya dan itu yang harus kita Dan kelola itu yang dengan harus baik ya Bu. diatur Itulah gitu. dengan baik. Dan dikelola. Kita hanya mengelola air permukaan. Air Ya, permukaan air saja. permukaan, Pak. Itu Air tanah. Padahal air tanah Air tidak. Sepersepuluhnya. Air yang di angkasa juga tidak juga. Jadi memang tantangannya ke depannya akan sangat berat ya Ya, Bu. ya. Ya tapi memang dengan adanya IWRM ini akan membantu sekali gitu untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan yang ada. Yap. Jadi mungkin itu aja teman-teman harapan-harapan dari ketiga expertise kita nih yang ada di depan dari Kelurahan Opsdal. Jadi semoga harapan ya Bu, harapan dan ilmu-ilmu ataupun Kita sharing Insight. sih. Sharing ya, Bu, Banyak sebenarnya, Bu. sharing sih Sharing. sebetulnya. sharing ya Karena masih teman-teman. banyak narasumber yang jauh lebih kompeten dari Kalau kita- kita kali apa Ya. Kalau kita kita sih sharing ngobrol-ngobrol aja lah. Ngobrol-ngobrol santai Bu. Ngobrol-ngobrol Ya. santai Ngobrol antar sehari-hari yang Iya. yang ada kita kita lakukan. temuin di Iya. tempat kerja Iya. gitu. itulah yang kita hadapi, itulah yang kita Realita Itu yang kita Ya. hadapi ya Bu. Ya. yang terjadi, itulah yang sudah kita apa Rasakan. namanya Lakukan. rasakan Rasakan ya, Bu. Bekerja dalam di Jasa dalam Tirta. menjalani. dalam mengelola sumber daya Nah, air betul. di Jasa Tirta Ya. II. Betul, betul. Ya, jadi itu teman-teman ilmu yang bisa disampaikan dari teman-teman Kelurahan Opsdal. Semoga sebenarnya masih banyak ya Bu yang bisa kita share gitu. Cuman waktunya sudah sangat mepet. Mungkin kalau nanti sobat learner masih ingin bertanya-tanya gitu. Apa sih itu IWRM lebih dalam lagi bisa langsung hubungin aja nih. Main aja ke Kelurahan Opsdal ya Bu, di gedung Bisa. gedung C. Gedung C. Ada Pak Hubungi Lurahnya. sini aja. Hubungi sini aja. Hubungin sini. Nanti diedit loh. Ada Kelurahan Opsdal. Nanti di situ bisa tanya-tanya kalau masuk langsung apa itu WWRM gitu, bisa langsung nanya-nanya Iya. aja. Gitu aja sih mungkin paling. Jadi semoga ilmu yang tadi sangat bermanfaat dan semoga apa yang sudah kita share bareng-bareng nih Pak dari Ibu dari hasil diskusi yang kita sampaikan
bisa bermanfaat nih buat sobat-sobat learner. Ya, amin. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Dan mungkin cukup sekian kali ya Bapak Ya. Ibu. Ya. Berhubung Oke. sudah Sudah waktunya. Ada Sudah time durasi. out udah gini-gini, udah Ada time out, durasi udah loh habis, kita. udah durasi udah habis dan mungkin 10 episode kali ya, 10 episode. Siap Bu? Gak siap kayaknya. Tapi ya nanti kalau teman-teman sobat learner mau nanya-nanya nih lebih lanjut, bisa langsung main-main ya Bu ke ruangan Kelurahan Opsdal. Jadi gitu aja. Thank you sobat learner yang udah nonton dan menyaksikan kami. 23 Jasa Tirta. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oh iya, Oh, iya. kenapa ya? Tambahin. Oh Jangan iya, lupa. tuh, jangan lupa tambahin. like and share. Jangan lupa teman-teman ketinggalan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel Water Renewable Energy and Learning Center. Tinggal ketik WRE-LC langsung muncul. Langsung di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman sobat learner. Bye-bye. Terima kasih. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II. Inspiring Innovation.